Oke, klasifikasi proses. Nah, ini ya, mata pelajaran bisnis klasifikasi proses pertemuan keempat. Nah, klasifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu klasis, yang artinya pengelompokan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Ini klasifikasi ya. Tentunya paham ya di klasifikasi ya. Mana yang kelompoknya A, mana yang kelompoknya B, mana yang kelompoknya C. Itu klasifikasi ya, diklasifikasi sesuai dengan jenisnya. Nah, itu ya. Kemudian klasifikasi adalah proses membagi objek atau konsep secara logika ke dalam kelas-kelas hierarki ya, subkelas dan sub-subkelas berdasarkan kesamaan yang mereka miliki secara umum dan yang membedakannya. Nah, ini ya. Jadi seperti bagian-bagian dari perusahaan kan teman-teman ya, ada struktur organisasi ya. Nah, itu diklasifikasikan mana yang masuk top manajemen, kemudian mana yang masuk middle management, mana yang masuk lower middle management. Nah, itu ya, itu diklasifikasikan. Ini contoh contoh mudahnya klasifikasi ya, berdasarkan dengan jabatannya, peta jabatannya ya. Itu untuk struktur organisasi ya. Kalau untuk barang ya tentunya diklasifikasikan ya sesuai dengan jenis barangnya ya gitu ya. Ini barang pecah belah mana, kemudian barang yang habis pakai mana, kemudian barang yang nilai expirednya dekat itu mana saja gitu ya. Nah, itu juga termasuk klasifikasi ya sesuai dengan jenisnya. Oke, next, Kak. Oke, lanjut. Lanjut, next. Slide berikutnya. Nah, klasifikasi tentunya ini berdasarkan level proses bisnis ya, berdasarkan hubungannya dengan pihak eksternal perusahaan, berdasarkan level otomasi, berdasarkan frekuensi transaksi atau pengulangan, dan berdasarkan tingkatan nilai transaksi. Ya, oke, lanjut, next. Nah, klasifikasi proses ini berdasarkan level proses bisnis ya, bisa menggunakan peta proses bisnis. Ya, ini juga nanti ada aplikasinya ya. Peta proses bisnis bisa menggunakan aplikasi Bizagi atau bisa juga menggunakan aplikasi kemarin siapa ya yang memakai aplikasi lainnya selain Bizagi ya, teman-teman ya. Pakai Canva bisa nggak ya? Nanti coba saya cek ya kalau pakai Canva bisa apa enggak ya. Tapi kemarin saya menggunakan aplikasi Bizagi ya dalam membuat peta proses bisnis ya. Kemudian peta proses bisnis menggunakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Nah, ini seperti flowchart ya teman-teman ya, namun ini bukan flowchart ya. Jadi lebih detail lagi ya peta proses bisnis ya. Kalau tidak pakai aplikasi bisa juga pakai Excel gitu ya atau Word gitu ya. Namun agak ribet gitu ya. Kalau pakai aplikasi kan cepat gitu ya. Tinggal klik 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 klik. Nah, itu ya. Itu cepat ya. Kalau pakai aplikasi ya. Nanti kita belajar pakai aplikasi Bizagi ya. Oke, next slide. Nah, mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dengan adanya peta proses bisnis nih, pemetaan ya, pemetaan dari bisnis tersebut. Jadi bisa ataupun mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien gitu. Jadi prosesnya itu tidak berbelit-belit intinya teman-teman ya. Jadi prosesnya itu to the point. Jadi ingin apa sih sebetulnya yang dihasilkan atau outputnya ini apa sih gitu ya. Prosesnya itu nggak usah belibet gitu ya, cepat gitu ya. Misalnya kalau rumah makan nih ya, rumah makan kalau yang cepat saji sih ya biasanya sih nggak ribet yang dimasak ya misalnya ya. Rumah makan ikan bakar gitu atau apa gitu ya, atau rumah makan biasanya yang harus ngolah dulu gitu ya teman-teman, ngolah dulu nanti kalau disajikan biasanya kan dari ada tuh biasanya pelanggan yang memilih ikannya sendiri fresh kemudian dibakar di rumah makan tersebut. Nah, ini bagaimana sih prosesnya agar cepat gitu ya? Jadi tidak terlalu lama prosesnya sehingga eh, konsumen atau pelanggan tersebut bisa cepat menikmati makanan yang dipesan. Nah, tuh jangan terlalu lama prosesnya nih. Bagaimana caranya proses bisnisnya ini agar cepat gitu ya. Misalnya dikasih target nih. Setelah memilih ya, memilih ikan tersebut ya.
konsumen sudah memilih ikan nih, mana yang mau diolah gitu. Nanti dalam dikasih waktu nih misalnya 20 menit atau maksimal 30 menit, ya menu makanan tersebut sudah tersedia di meja konsumen. Nah, ini contohnya dikasih target. Nah, prosesnya bagaimana biar cepat gitu ya. Jadi nanti setelah pemilihan, kemudian langsung ke kokinya misalnya atau chefnya, nanti chefnya itu kalau sudah, matang nih masakannya, nanti langsung ke pelayan mengantarkan ke konsumen. Ini proses bisnisnya misalnya, jangan terlalu lama, terlalu panjang prosesnya gitu ya. Jadi konsumen nanti puas ya, karena pelayanannya itu cepat gitu ya. Oke, ini contoh contoh mudahnya saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Kemudian memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Nah, ya, oke. Next ya. Oke, slide berikutnya. Nah, definitif ini adalah pengertian saja nih ya. Definitif ini adalah suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Kemudian harus berurutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruangnya. Ini. Kemudian pelanggan atau pengguna layanan, ini ada definisi saja ya teman-teman. Yang dimaksud pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir yang menerima hasil dari proses lintas unit organisasi. Kemudian nilai tambah, yang dimaksud nilai tambah yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Kemudian keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri ya, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Namanya juga proses bisnis ya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Tentunya terkait dengan bagian yang lainnya ya, gitu ya. Kemudian fungsi silang, yaitu suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam satu organisasi. Ya, sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. Kemudian konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi atau organisasi. Oke, next slide, Kak. Kemudian mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan. Nah, ini kita ya. Nah, jadi nanti saya akan minta teman-teman untuk membuat rencana usaha ya, rencana usaha dari rencana teman-teman sendiri ya. Ya, misalnya Kak Rafael ya, aku ingin membuat kafe misalnya. Atau Mbak Nida, aku ingin membuat rumah makan Padang. Atau Mbak Uli misalnya, aku ingin bisnis konveksi atau bisnis salon kecantikan misalnya contoh ya. Nah, nanti teman-teman itu harus memiliki visi misi ya. Visi misinya apa, tujuannya apa teman-teman mendirikan usaha tersebut gitu ya. Itu harus teman-teman harus bisa membuat perencanaan bisnisnya dari visi misi dulu, visi misi tujuannya apa, ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi misi serta tujuannya. Nah, gitu ada beberapa bagian, nanti fungsinya apa gitu ya. Dari struktur organisasi tersebut ya misalnya seorang manajer tugasnya apa ya, fungsinya apa, kenapa dia menduduki jabatan manajer tersebut, kualifikasinya apa, apakah cukup D3 atau S1 atau dia harus ahli dalam bidang tertentu, ya gitu ya. Nah, misalnya eh, kalau mendirikan rumah makan misalnya, nah untuk menduduki posisi chef ya, tentunya fungsinya atau tugasnya adalah memasak ya. Itu harus memiliki kualifikasi apa sih? Apakah lulusan cukup SMK tatap muka atau lulusan ahli gizi misalnya contohnya. Itu teman-teman harus menetapkan ya nanti ya misalnya ya. Harus diidentifikasi dulu yang menduduki bagian-bagian dalam perusahaan tersebut atau usaha teman-teman nanti ya. Nah, setelah, setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis ya, untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Nah, itu ya, ini tugasnya apa saja, chef itu tugasnya apa, kemudian pelayan
eee, yang pelayan rumah makan tadi tugasnya apa saja, kemudian bagian cuci piring itu siapa, gitu ya, harus tentukan ya teman-teman ya, ini masih dalam proses perencanaan bisnis ini nanti ya. Jadi menentukan visi misi, tugas dan fungsi ya setiap bagian. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya ya, visi misi tujuan, fungsi satu, fungsi 2. Ya, ini bagiannya ya, peta proses bisnis ya. Berdasarkan tingkatannya ya, dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1 sampai dengan peta proses bisnis level ke N. Ini teorinya ya, teman-teman nanti. Teman-teman akan membuat seperti ini ya. Ya, visi misi tujuan. Yang membuat visi misi tujuan ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah top management ya, yang duduk dalam posisi manajer nah, ataupun direktur itu membuat tugasnya adalah membuat visi misi tujuan. Kemudian fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua di sini sudah ada nih. Pertama, kedua. Nah, itu adalah level di bawahnya ya, middle management gitu ya. Kepala bagian ataupun setingkatnya dengan itu ya, kepala seksi, Kasubag TU misalnya ini, fungsi pertama dan fungsi kedua. Kemudian, peta proses bisnis level 0. Nah, ini mulai nih ya, mulai, bagian operasionalnya gitu ya, bagian operasionalnya level 0. Nah, di bawahnya Kasubag TU itu apa? Biasanya ada staf-stafnya ya. Nah, itu biasanya mereka yang melakukan operasional perusahaan gitu ya. Kalau pimpinan kan tugasnya adalah mengawasi ya, karena mereka adalah pengawasan ya, seorang leader pengawas gitu ya. Nah, yang bergerak ya di bawahnya, level di bawahnya, biasanya stafnya. Ini mulai peta proses level 0. Nah, kemudian biasanya di stafnya itu mereka juga punya bawahan lagi. Nah, ini proses level 1, kemudian level ke-0, level ke N misalnya, level kedua, level ketiga, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti saya akan minta teman-teman membuat struktur organisasinya dulu ya. Visi misi ditetapkan dan struktur organisasinya. Nah, setelah struktur organisasi nanti baru dipetakan ya, peta proses bisnis ya. Oke, next. Nah, peta proses bisnis level 0 ini merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai ya. Ini merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis yang terdiri dari ini proses bisnis inti atau utama atau primer, kemudian proses bisnis manajemen, kemudian proses bisnis pendukung atau sekunder. Oke, slide berikutnya ini ada penjelasannya di slide berikutnya, teman-teman. Nah, tadi kan ada 3 proses ya. Nah, proses bisnis inti, proses bisnis manajemen, kemudian ada proses penunjang ya. Yang dimaksud dengan proses bisnis inti, utama, atau primer itu apa? Nah, oke, Kak Nida bisa minta tolong dibacakan. Bergantian ini ya. Oke, Kak Nida, minta tolong dibacakan proses inti, utama, atau primer. Bu, proses inti yang dari awal ya, Bu. Iya, proses inti atau utama atau primer. Proses inti utama atau primer. Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal organisasi. Kemudian berpengaruh langsung terhadap kebersihan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi. Terakhir, memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ada 3 fase dalam proses ini, antaranya pertama ada produksi, kedua pemasaran, ketiga layanan kepada pelanggan. Oke, terima kasih Kak Nida. Ini untuk lebih jelasnya, ini saya kasih contoh saja ya. Yang dimaksud proses inti atau utama atau primer, ini adalah core bisnis teman-teman atau bisnis utama teman-teman itu apa, gitu ya. Contoh ini adalah dealer misalnya, dealer Mitsubishi ya, yang menjual mobil ataupun Honda atau Toyota ya, jual beli motor. Nah, proses inti atau utama itu adalah pemasaran ya, menjual mobil, menjual motor tadi ya, karena ini dealer ya gitu misalnya contoh ya. Itu adalah proses intinya.
intinya itu core bisnismu apa sih? Bisnis utamamu tuh apa sih? Misalnya kalau Kak Nida tadi mau buat rumah makan. Nah, intinya apa sih bisnismu itu? Ya, aku jual makanan gitu, rumah makan Padang misalnya. Aku jual makanan rumah makanan Padang gitu ya. Itu adalah proses inti atau utama. Nah, dalam proses utama tersebut, itu apa saja yang dilakukan, ya gitu ya. Apa saja yang terkait dengan proses utama tadi, gitu ya. Kalau jual beli tadi ya, eee, dealer tadi ya, Mitsubishi atau Honda tadi ya, jual motor, jual mobil, ya. Proses intinya itu tadi ya, produksi ya, memproduksi mobil, motor, gitu ya. Nah, kalau dealer, kalau perusahaannya ya, perusahaannya memproduksi itu ya, manufaktur ya tadi perakitan, motor ataupun mobil tadi ya, adalah produksinya, proses produksi. Tapi kalau di dealer itu adalah pemasaran. Proses intinya yaitu pemasaran, dia memasarkan bagaimana bisa memasarkan sebanyak-banyaknya produk mobil atau motor tersebut. Ini proses intinya pemasaran. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu bagaimana biar produknya itu bisa laku terjual dan pelanggannya itu puas terhadap pelayanan kita sehingga nanti akan, timbul untuk, minat ya ataupun memiliki minat untuk membeli kembali atau pembelian ulang gitu ya. Itu harus kita perbaiki layanan kepada pelanggan ya. Layanan kepada pelanggan harus baik, service excellent. Nah ini ya. Jadi proses inti adalah terkait dengan core bisnis utama kita itu bergerak dalam bidang apa. Kalau pemasaran ya proses intinya atau utamanya ya terkait dengan pemasaran dan terkait dengan layanan pelanggan. Nah gitu ini ya. Jadi proses inti atau utama maksudnya di sini adalah core bisnis itu apa, bergerak dalam bidang apa. Nah itu yang dimaksud proses inti atau utama atau primer ya. Oke, next slide. Nah, kalau proses pendukung, nah ini adalah proses yang sangat diperlukan sekali keberadaannya untuk mendukung proses inti atau proses utama, ya. Ini proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut: memenuhi kebutuhan pengguna internal, memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. Di proses ini tidak menambah nilai secara langsung pada waktu akhir. Jadi proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Proses ini yang memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Nah, ini ya, teman ya. Jadi, proses ini fokus melayani internal perusahaan. Nah, ini ya, ini ya. Nah, kemudian untuk berikutnya, proses manajemen atau lainnya. Nah, ini proses manajemen adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan. Nah, proses ini akan mengatur seluruh kegiatan, pengelolaan, dan juga manajemen strategi organisasi atau perusahaan. Biasanya ini adalah uh, manajer, direktur, gitu, kepala bagian, ya, kepala seksi. Nah, ini ya proses manajemen atau lainnya. Nah, ini ya. Jadi proses manajemen akan menentukan standar juga tujuan yang mengarahkan proses utama, juga mendukung agar dapat terlaksana dan efektif dan efisien. Proses ini dimanfaatkan untuk mengelola usaha lewat rencana strategis, rencana taktis, dan juga operasional. Kalau proses manajemen ini adalah bagian yang mereka bisa menentukan kebijakan, menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, ini proses manajemen ya. Kalau pendukung tadi adalah suatu proses yang mendukung proses inti ya ataupun utama ya. Misalnya kalau di kantor itu bagian security ya, dan mereka kan ah, mendukung ya, mendukung proses inti ya, itu ya contohnya cleaning service. Nah itu mereka adalah proses pendukung, ini contoh mudahnya saja ya, ya. Proses intinya ya bagian pemasaran, bagian customer service. Kalau untuk suatu, perusahaan ya, perusahaan yang memproduksi barang jadi menjadi bahan jadi ya, bagian-bagian produksinya itu proses inti ya, proses inti atau utama. Kalau pendukungnya ya bagian-bagian yang secara tidak langsung dia juga mendukung proses inti ya, security, cleaning service. Coba kalau nggak ada mereka teman-teman ya, juga repot gitu ya, nggak ada yang bersih-bersih, ruangannya kotor, itu ya, itu proses inti, proses mendukung dan manajemen. Kalau manajemen itu adalah
top management ya, ataupun, middle management yang mereka tuh biasanya membuat kebijakan-kebijakan atau menentukan, program kerja jangka panjang, nah itu, proses manajemen gitu yang duduk di bagian manajemen. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Teman-teman harus jelas dulu nih ya, teman-teman ya. Karena ini teman-teman harus bisa membedakan pada saat membuat peta proses bisnis. Mana proses utama atau inti, mana proses pendukung, dan mana proses manajemen. Nah, dan nanti teman-teman diminta membuat itu. Nah, ini ya, ini adalah bagannya teman-teman ya. Nah, ini ada manajerial, ya proses satu, proses 2, proses 3 ya. Kemudian proses utama, kemudian proses pendukung. Nah, ini teman-teman membuat seperti ini, peta proses bisnis. Ini kita belajar teorinya dulu. Sampai di sini teman-teman harus paham dulu ya, apa yang dimaksud proses utama, proses pendukung, maupun proses manajemen atau manajerial. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Kalau sudah jelas kita lanjut, kalau belum jelas saya ulangi sampai jelas dulu ya. Kak Uli, Kak Rafael, Kak Nida, sudah jelas Bu, definisinya ini atau masih jelas, ada yang ditanyakan? jelas Bu. Jelas, Sudah Bu. jelas? Oke, jelas ya, gitu ya. Oke, kalau kurang jelas saya jelaskan dulu sampai teman-teman paham. Nah, kalau teman-teman ini belum paham, masih bingung, nanti kalau teman-teman diminta membuat peta proses bisnis, teman akan kebingungan nih, mana sih yang masuk kategori proses utama atau inti, mana yang masuk proses pendukung, mana yang masuk proses manajerial, nanti teman-teman akan kebingungan. Tapi kalau teman-teman sudah paham definisinya dulu, teorinya dulu, nanti teman-teman akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Ya. Oke, next Kak, slide berikutnya. Nah, ini merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 pada level ini menggambarkan proses rinci yang dilakukan. Ini proses ini contohnya ya. Proses level 0 nih ya, merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Ini level 1 nih yang begini teman. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Jadi prosesnya ini berurutan ya teman-teman ya. Level 0, level 1, dan level ke N gitu ya. Bahkan ada sampai level ketiga ya, tergantung dari proses produksi dalam perusahaan tersebut. Jadi berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya ya teman-teman. Oke, oke, next selanjutnya, slide selanjutnya Kak. Nah, flowchart. Nah, ini ya teman-teman. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan ya langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, ini teman ya. Ini seperti flowchart ya. Buat teman-teman kalau sudah pernah buat flowchart, tentunya teman-teman nanti akan lebih mudah nanti dalam membuat ini peta proses bisnis. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, proses bisnis inti, ini contoh ya, pemasaran dan promosi, pemenuhan order dari pelanggan, kemudian layanan pelanggan, ini adalah proses inti ya. Ya, ini misalnya contoh dari perusahaan konveksi gitu ya, ataupun perusahaan percetakan gitu ya, atau perusahaan, misalnya kalau rumah makan ya gitu ya, mereka misalnya contoh Mbak Nida tadi ya, dia menjual rumah makan Padang. Nah, contoh ya, menjual masakan Padang, membangun makan Padang misalnya. Menjual masakan-masakan khas Padang misalnya contoh. Nah, proses bisnis intinya ya pemasaran dan promosi. Bagaimana caranya agar bisa memasarkan makanan kulinernya tadi yang khas Padang tadi, rumah makan Padang itu, bagaimana caranya, strategi pemasarannya seperti apa, kemudian promosinya seperti apa, kemudian jika ada order atau pesanan, bagaimana cara pemesanan pemenuhan ordernya dari pelanggan, kemudian layanan pelanggan dan pelanggannya seperti apa. Ini proses bisnis atau inti atau core bisnis ya. Oke, untuk selanjutnya next Kak.
Nah, proses bisnis pendukung. Nah, contoh ini proses bisnis pendukung adalah pengelolaan keuangan, ya, financial management, mengelola pegawai, human resources management, HRD ini ya contoh. Pengembangan infrastruktur dan teknologi atau infrastruktur dan teknologi development. Ini contoh ya proses pendukung. Ya. Ini mungkin kan ini perusahaan yang sudah besar ya teman-teman. Jadi ada yang bagian keuangan sendiri, bagian HRD sendiri, bagian IT sendiri. Ini perusahaan yang sudah besar. Nah, ini contohnya tadi. Contoh ini perusahaan elektronik atau perusahaan konveksi, ini contoh mudah saja ya, biar teman-teman tergambar. Proses inti atau proses bisnis utamanya tadi adalah kalau bagian perusahaan konveksi adalah memproduksi ya. Itu proses intinya, core bisnisnya, bisnis utamanya ya adalah memproduksi bahan baku ya, bahan baku dari kain, benang, kemudian diolah sehingga menjadi pakaian jadi, itu konveksi, itu core bisnisnya. Kemudian pemasaran juga bisnis intinya ya, memproduksi pakaian, kemudian memasarkan, kemudian bagaimana cara melayani pelanggan itu adalah bisnis utamanya ya, ataupun bisnis inti. Kemudian pendukungnya ya, eee, istilahnya di sini adalah bagian yang tidak terkait langsung dengan proses utama, namun keberadaannya sangat dibutuhkan. Ini proses bisnis pendukung. Ya, bagian keuangan, ya coba ya, kalau ada yang memproduksi barang gitu ya, kan utamanya memproduksi pakaian jadi tadi perusahaan konveksi ya. Ada yang memproduksi, tidak ada yang mengelola administrasinya seperti apa? Apakah bisa berjalan sendiri mereka bagian produksi? Sudah capek-capek memproduksi barang, masih harus masarkan ya, harus ngurusin ini itu sendiri gitu ya, harus mengirim barang sendiri, menjual sendiri kan nggak bisa gitu ya. Jadi perlu proses pendukung, bagian lain yang mendukung proses utama ya. Ada bagian keuangan, bagian mengelola SDM, kemudian ada bagian IT-nya, dan ada bagian umum. Bagian umum itu biasanya antara lain prasarana prasarana, kemudian security, cleaning service. Nah, itu ya. Kemudian bagian pemeliharaan, nah ini ya, kemudian mekaniknya, ya gitu ya, teman-teman. Ini proses bisnis pendukung ya. Jadi secara tidak langsung mereka itu mendukung proses utama. Ya, proses utamanya tadi ya teman-teman, memproduksi bahan baku menjadi barang jadi untuk perusahaan konveksi tadi ya, memasarkan atau promosinya, kemudian layanan pelanggannya ya. Itu proses utama. Yang pendukungnya tadi ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, keuangan, kepegawaian, IT, bagian umum dan sebagainya itu proses pendukung. Ya. Oke, next. Proses bisnis manajemen. Ini proses manajemen memerlukan keterlibatan pengawasan ya, perencanaan juga pemantauan. Ini ya, misalnya ini adalah di level top management atau middle management ya, tata kelola, tata kelola perusahaan ya, juga perlu ada tata kelola. Nah, di situ biasanya berisi tentang peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan perusahaan itu seperti apa, peraturan, bagaimana perusahaan jika mengajukan cuti, cuti melahirkan itu, bagaimana syaratnya, cuti menikah, misalnya cuti tahunan, yang tata kelola ya. Kemudian pengelolaan kinerja, nah ini kinerja karyawan biasanya ini bagian SDM ya. Kemudian pengelolaan rencana strategis, rencana taktis, dan juga operasional, ini top management biasanya. Kemudian perencanaan anggarannya seperti apa, ini proses bisnis manajemen. Biasanya ini dikelola oleh top management atau middle management ya, kepala bagian, eee kemudian kepala seksi misalnya ya, atau manajer gitu. Rencana strategis itu adalah misalnya manajer atau top management. Nah, ya ini proses bisnis management. Oke, next. Nah, proses manajemen ya ini adalah pengertian, ini contohnya saja, contoh ya teman-teman ya. Proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Ini contoh, layanan akademik, layanan kemahasiswaan, layanan teknologi informasi. Kemudian proses operasional, proses yang meliputi partnership dan marketing, penerimaan mahasiswa baru, program degree and non degree, degree kemudian riset, development ya. Kemudian proses pendukung, proses yang mendukung proses inti, layanan sarana prasarana, layanan kepegawaian, layanan keuangan dan sebagainya. Oke, next ini adalah contoh saja. Oke, next. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi teorinya ya terkait dengan peta proses bisnis yang akan kita buat. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu mana-mana yang termasuk proses inti atau proses utama, mana yang termasuk proses pendukung, dan mana yang termasuk proses apa tadi, manajemen atau manajerial. Nah, itu 3.
3 proses tersebut. Teman-teman harus paham dulu sebelum teman-teman membuat peta proses bisnis. Mungkin pertemuan ke-5 atau ke-6 nanti kita akan praktek ya, membuat peta proses bisnis. Ya. Oke. Nah, saya beri tugas dulu teman-teman kepada teman-teman ya untuk malam ini. Tugasnya itu mudah. Teman-teman membuat rencana bisnis ya. Rencana bisnis dari angan-angan teman-teman sendiri. Ingin berbisnis apa? Nanti saya bagi teman-teman ya. Banyak nanti teman-teman ya dari rekaman sebelumnya ya. Kakak kelas teman-teman ya, bagus-bagus rencana bisnisnya keren-keren. Nanti saya bagi ya, insya Allah ya. Nanti kalau saya lupa, ingatkan. Bisa cari di YouTube saya, nama channelnya Semangat Belajar, atau ketik Indria Sukma Setyanese, nanti muncul video-video rekaman saya ya. Eh, dari kakak kelas teman-teman, nanti bagus-bagus ya, rencana bisnis mereka luar biasa ya teman-teman. Ternyata bisa loh teman-teman ya, membuat peta proses bisnis ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah membuat rencana bisnis dari teman-teman sendiri. Bebas ya. Mau mendirikan kafe, mendirikan rumah makan, mendirikan salon, bebas mau apa. Teman-teman, angan-angan teman-teman nanti kalau teman-teman lulus ini mau berbisnis apa gitu ya, boleh ya. Nanti setelah itu teman-teman coba buat struktur organisasinya. Siapa yang menduduki bagian ownernya ya. Kalau nggak manajer ya apalah ya pemiliknya gitu ataupun ketuanya gitu misalnya contoh ya, ya boleh ya. Eee, kalau agak agak kerenan gitu ya manajernya siapa misalnya ya, kemudian kepala TU-nya siapa, kemudian bagian stafnya, supervisornya siapa, nanti dibuat struktur organisasi. Struktur organisasi sederhana juga nggak apa-apa, boleh ya teman-teman ya, nggak harus yang lengkap seperti perusahaan-perusahaan yang sudah maju, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menentukan ya, yang menduduki level 0 nanti siapa, level 1 siapa, seperti contoh tadi ya, di struktur organisasi tadi bagian tadi ya, level 2 siapa. Nah, itu teman-teman ya. Teman-teman petakan itu dulu, nanti teman-teman baru ke berikutnya, yaitu membuat peta proses bisnisnya. Nah, itu ya, nanti tugasnya adalah satu, membuat rencana proses bisnis dan membuat struktur organisasi dan tugasnya, ya. Manajer tugasnya apa, supervisor tugasnya apa, nanti membuat tugasnya, uraian tugasnya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kak Yulita, Kak Raba, Kak Nida? Bu, jelas. Udah jelas ya. Oke, saya kasih waktu 2 minggu untuk membuat tugas ini. Ya, tugasnya nggak banyak-banyak. Dan tugas ini nanti teman-teman bersambung sampai ke UTS. Ya, teman buat rencana bisnis dulu, kemudian membuat suatu organisasi, membuat tugas dan fungsinya. Nanti pada saat UTS, Ibu minta membuat peta proses bisnisnya. Nah, ya, ya jelas ya sampai UTS. Kalau UASnya nanti teman-teman membuat bisnis model kanvas. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas, mungkin bisa kita akhiri ya kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak Wijayanti, Kak Uli, Kak Uli, dan Kak Ida Dia atas kehadirannya. Semoga minggu depan ya kita bisa bertemu kembali ya materi lanjutannya ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman terus bersemangat ya untuk kuliah ya administrasi bisnis karena materinya luar biasa sangat menarik sekali ya. Oke, saya doakan nanti teman-teman setelah lulus bisa menjadi pengusaha sukses ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekian kuliah pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum semuanya. Satu ya, terima kasih.